Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas suatu hal yang sangat menarik, yang sangat berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian bisa menerapkan ini dengan baik, kalian akan mendapatkan value yang sangat besar dari hal ini. Banyak orang-orang yang sudah menerapkannya, dan mereka terbukti mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah storyteller. Sebagai makhluk sosial, kita terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama. Tapi, apakah kita udah bisa melakukannya secara benar? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bicara, kita menyampaikan suatu hal, apa itu betul-betul sampai ke pendengar apa yang kita maksud dan kita tuju? Apakah pendengar itu mengerti dan memahami ucapan kita? Jelas kita harus memperhatikan hal tersebut. Karena sebuah keberhasilan dalam berkomunikasi, yaitu ketika pendengar memahami apa yang kita maksud, lalu dia merespon, memberikan tanggapan, setelah itu dia menerapkannya dan menceritakannya kembali kepada orang-orang lain, kepada teman-temannya, kepada keluarganya, atau kerabat-kerabatnya. Kalau hal-hal ini dapat dipraktikkan, maka komunikasi yang efektif telah berhasil. Jadi pesan-pesan kita terus bergulir dan meluas karena terjadinya proses tersebut. Banyak orang tuh belum dapat menyampaikan maksud dan tujuan, ide, gagasan, atau narasinya. Bahkan untuk mereka bercerita pengalamannya aja, itu belum bisa dikatakan berhasil. Nggak bisa membuat pendengar tuh tertarik. Ya memang ini bukan hal mudah. Gue sendiri pun mengakui hal ini tuh yang cukup sulit. Sampai sekarang, gue masih terus mengasah kemampuan ini. Padahal kan kita berkomunikasi dan berinteraksi itu sama orang setiap hari. Tapi masih belum bisa menerapkannya secara jelas. Makanya kalian harus berlatih dan membiasakannya. Karena keahlian ini nggak akan kalian dapatkan di bangku kelas, sekolah, atau pendidikan. Tapi buat seorang storyteller, mereka itu biasa melakukan ini dengan cara yang unik, dengan cara-cara yang mereka miliki dan dengan ciri khas mereka masing-masing. Mereka terbiasa menyampaikan dan mempengaruhi lawan bicaranya atau menggiring pembicaraan kemanapun yang dia pengen. Ya, seorang storyteller itu cukup mudah mencapai kesuksesan dalam bersosial. Mungkin gue dan beberapa orang punya pemikiran yang sama. Ya, tokoh-tokoh terkemuka mereka bukan sekedar hebat dalam menciptakan suatu terobosan aja. Tapi mereka berhasil menyampaikan gagasan dan idenya secara tepat. Sehingga membuat kita tuh merasa tertarik dan penasaran. Ya, kalau dianalogikan hal ini tuh kayak makanan lah, kayak masakan. Seorang storyteller itu sebagai kokinya, dimana dia tuh bisa mengkombinasikan bumbu-bumbunya, garamnya, cabenya, bawang-bawang, dan rempah-rempah lainnya, sehingga menciptakan makanan yang lezat. Sehingga orang-orang yang merasakannya itu merasakan kenikmatan. Bukan, itu mungkin manawada lah ya. Oh iya. Oke. Iya. Jadi mereka dikarunin banyak sekali keutamaan karena Allah sayang sama mereka. Hmm. Dan bahkan dikatakan ketika Enaknya tuh ya, kalau jadi storyteller, kalian itu bakalan survive dimanapun dan apapun kondisinya. Di era digital kayak gini apalagi, storyteller itu banyak yang berperan. Kayak Bang Panji Pragiwaksono dengan stand up-nya, tur besar-besaran. Dan dia udah mulai merintis panggungnya di New York. Ferry Irwandi dengan movement Malaka Project-nya yang bertujuan membangun pendidikan. Ya banyak lagi lah di luar sana yang memiliki rekam jejak sebagai storyteller. Kayak ada Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh besar terhadap perubahan dunia. Yang mereka berangkat dari seorang storyteller. Makanya gue bilang, storyteller itu berperan hampir di semua bidang. Dan mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau misal dia seorang komedian, dia harus tahu nih gimana caranya bikin penonton tuh ketawa ketika dia show. Ketika dia ngeluarin punchline, penonton tuh harus ketawa. Dan seorang penyanyi, dia harus mengkombinasikan instrumen, lirik, dan nadanya supaya penonton itu dapat menghayati musiknya. Politikus, gimana caranya mereka dapat dukungan dari masyarakat? Tapi jauh dari itu semua, pasti mereka tuh berusaha keras untuk menemukan formulanya, latihannya, hingga dia tuh bisa perform dengan indah dan menarik di depan ribuan massa, dan mereka dapat menggerakkan masyarakat.
Mungkin kalian yang mau memulai berlatih, gue akan spill beberapa poin yang gue terapkan juga. Sebelum menjadi seorang storyteller, kalian harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa menjadi pendengar itu penting? Supaya ketika nanti menyampaikan suatu hal, kita tahu nih penyampaian yang enak itu seperti apa. Gimana caranya bikin orang tuh mau dengerin kita. Penting nih, sebelum menjadi pembicara, kita harus memposisikan diri sebagai pendengar. Sekaligus, ya kalian juga bisa meraba gaya penyampaian seperti apa yang sesuai sama diri Anda. Kalian bisa mencari role modelnya di sana. Misalkan, wah pembicara ini enak nih, gue bisa tiru nih. Terus jangan asbun. Sebelum kalian deliver ke orang, kalian harus betul-betul pahami ucapan kalian. Kalian harus betul-betul pahami topik pembicaraan kalian. Pastikan dulu sumbernya. Kalau sampai kalian menyampaikan atau menginformasikan hal yang keliru, itu dampaknya betul-betul fatal. Banyak orang-orang tuh yang gak bijak dalam menjadi seorang storyteller, dan dampaknya memang gak main-main. Dan bagi para pendengar juga nih, jangan kalian telan mentah-mentah ucapan dari pembicara. Kalian harus menyaring lagi untuk meminimalisir kekeliruan. Mulailah berlatih. Kayak misal kalian ngomong di depan kaca. Ya anggap aja kalian lagi berdialog sama orang. Terus kalau emang pengen ngelatih lebih terstruktur gitu ya, lebih terkonsep, kalian bisa mulai dari bikin pendahuluannya atau latar belakang masalah, terus pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. 3 hal ini penting banget kita pahami. Karena untuk membangun arah tujuan pembicaraan atau cerita, sehingga penyampaian kita lebih jelas dan pendengar juga mengerti apa maksud dan tujuan penyampaian kalian. Terus step akhir, praktekkan. Kalian harus membiasakan diri untuk bercerita dan menyampaikan sesuatu secara terstruktur. Dan terus gunakan gaya penyampaian atau retorika yang kalian suka. Dari hasil mendengarkan tadi tuh, bisa juga kalian gunakan untuk mencari role model atau gaya retorika siapa yang cocok nih sama kalian. Terus praktekin, kalian cerita ke teman-teman, ke keluarga, ruang kelas, atau lingkup sosial kalau kalian punya komunitas. Dari situ kalian itu bisa merasakan dan mengoreksi skill dan kemampuan kalian. Ya sebetulnya poin ini tuh gue persingkat. Kalau mau dikulik lebih dalam, ya mungkin bakalan panjang. Dan metodenya tuh bermacam-macam. Tapi ini tuh versi gue. Gue nerapin ini. Tapi pada intinya, kita tuh harus terbiasa dan berlatih agar menemukan ciri khas dalam menjadi seorang storyteller. Seorang storyteller itu emang hebat. Dampaknya sangat luas. Makanya penting sekali kita bijak dalam memanfaatkan kemampuan dan potensi ini. Jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang menguntungkan semata dan menjerumuskan orang lain. Kayak yang banyak yang beredar belakangan ini, banyak orang dibodoh-bodohin sama orang sakti yang katanya bisa ngerubah nasib, ngerubah kehidupan, rezeki, ngasilin duit, bisnis, gitu-gitu lah. Terus influencer judol yang bisa iming-iming dapat ratusan juta, padahal mah fake itu semua. Semua hanya untuk mencari keuntungan dari kalian aja. Sebetulnya kan semua ini mereka memiliki peran atau memiliki potensi sebagai seorang storyteller yang mahir. Tapi mereka tidak bijak dalam menggunakannya. Ya banyak politikus-politikus yang mencari keuntungan dari situ. Mereka hanya semata mencari suara rakyat. Terus propaganda negara Amrik. Islam is at war with the West? I think Islam hates us. Terhadap Muslim gitu ya untuk memecah belah umat. Semua ini kan hasil dari storyteller yang disalahgunakan. Jadi tolong buat teman-teman, bijaklah dalam bersikap ya, apalagi kalian yang udah punya potensi ini. Dan semoga kita semua mampu menjadi seorang storyteller yang bijak, agar dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan atau masyarakat luas. Semoga konten ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, silakan kritik di kolom komentar. Dan sampai jumpa.